Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Dikau, Tuhan Allah Bapa kami, yang ada di surga dengan dimungkinkannya diskusi pada malam hari ini dipimpin Pak Walda dengan narasumber Pak Samuel Kuryake, berbicara tentang dunia dan masa penantian. Kau tolong supaya diskusi kami ini menjadi berkat bagi kami sekalian dan namamu saja yang dimuliakan. Rekan-rekan kami barangkali ada yang masih akan mengikuti agar supaya tidak terhalang dengan faktor-faktor teknis, tapi mereka dapat bergabung bersama kami. Jalannya diskusi ini kiranya dipimpin oleh Roh Kudus saja. Terpujilah Dikau ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yohan. Kita sudah dimulai dengan dibuka dengan doa. Dan sebelum kita masuk di jauh, saya ingin supaya kita sama-sama mendengarkan satu pujian.
Selamat malam Pak Sam. Malam, Pak. Ya, mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan sebelum kita masuk di dalam perbincangan yang lagi viral saat ini. Silakan Pak. Saya kira untuk pengantar perkenalannya sudah cukup jelas, Pak. Oh, Eh, ya, ya. atau mau tambahkan nomor nomor rekening listrik atau nomor yang lain. Oke, baik Pak. Judul yang kita ambil malam hari ini adalah dunia dan masa penantian, Pak ya. Jadi mungkin ada dua hal yang ingin saya coba gali lewat experiences Pak Sam maupun general knowledge gitu Pak ya mengenai Timur Tengah sendiri sehingga para audiens dan kita semua yang malam hari ini yang terkumpul di Zoom ini bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Tapi sebelum kita masuk, saya ingin membuat disclaimer dulu, Pak. Yang pertama adalah Grace Ministry ini adalah satu wadah yang sudah ada sejak 4 tahun yang lalu dan Grace Ministry ini pelayanannya baik lewat offline ya seperti penjara, rumah sakit dan kemudian ada perkunjungan-perkunjungan personal maupun beberapa instansi sorry dan kemudian Grace Ministry juga melayani lewat Zoom seperti ini online. Yang ingin kami tegaskan di sini bahwa tidak ada maksud lain untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu selain kita boleh saling berbagi lewat wadah ini. Kalaupun ada toh kata-kata atau mungkin sesuatu yang agak miris atau mungkin menyinggung seseorang atau satu institusi, ya kami pikir ini adalah bentuk pelayanan dan perkembangan di dalam pelayanan bersama tentunya. Dan saya pikir semua bisa saling memahami. Baik Pak Sen, mungkin Pak Sen bisa menyampaikan secara umum dulu pandangan Pak Sen mengenai geopolitik yang terjadi saat ini di yang lebih khusus kalau boleh dapat dikatakan semua mata ini tertuju ke satu tempat yang namanya Israel. Mungkin Pak Sen bisa menyampaikan secara umum. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Walda. Salam kudus untuk saudara-saudaraku semuanya yang hadir di room ini. Saya juga disclaimer ya, izin Pak Walda. Pertama-tama saya uh, memang berhati-hati dan frasa untuk menyatakan sebagai pengamat Timur Tengah, tapi dalam sudut pandang profetik ya, profetik teologis, dan karena ini berhubungan juga nanti dengan sudut pandang politik dan ekonomi budaya macam-macam itu, sehingga akhirnya akan saling bersinggungan. Saya kira saya mengapresiasi sekali ajakan Pak Walda untuk berbagi bersama-sama dengan yang saya hormati Bapak-Bapak Prof, para guru kita, juga saudara-saudaraku sekalian yang hadir tentang yang utama yang menarik perhatian semua yang itu orang beriman ini sebuah tanda, bagi orang Kristen ini sebuah tanda, tapi bagi orang Muslim ini sebuah ancaman. Malam ini kita akan sedikit mendalami tentang sejauh mana persiapan pembangunan bait suci yang ketiga dan kemungkinan dampak politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kita bisa dapat gambaran selama apa nanti waktu yang akan kita nantikan untuk bisa melihat kembang suci itu terwujud seandainya konsep pengangkatan itu terjadi sebelum itu dibangun, mungkin ini akan jadi pengetahuan baik, tetapi kalau itu kemudian
Jadi setelah uh, peristiwa-peristiwa yang dimuatkan di Alkitab, karena ini semuanya kita menafsir, tentunya kita akan terbuka dengan berbagai interpretasi, dan harapan saya ini akan memperkaya pengetahuan kita dan juga memperkuat iman kita tentunya untuk sama-sama melihat bagaimana kita berjalan dalam penggenapan nubuat Alkitab. Beberapa waktu yang lalu kalau kita bicara tentang penggenapan nubuat Alkitab, ada orang yang selalu bilang ini cocokologi. Kalau kita hubungkan dengan peristiwa tertentu, misalnya ketika Rasul Yohanes ya di Kitab Wahyu menulis tentang belalang yang di ekornya ada sengat dan dia lihat ada orang di dalamnya. Dan belalang itu suaranya seperti roda yang ditarik kereta. Sebenarnya Rasul Paulus sedang menggambarkan helikopter tempur yang dilihat pada saat itu. Karena bunyi helikopter itu biasanya kayak derap kereta kuda. Tetapi kan ada sebagian orang yang mungkin karena dia serius, dianggap itu cocokologi. Tapi sebenarnya kalau kita cermat mendalami apa yang ditulis Yohanes itu betul-betul ada terjadi dan itu bukti dari kebenaran Alkitab kita. Pak Walda dan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku, saya izin share screen ya. Saya siapin 4 slide sederhana mungkin jadi pengantar bagi kita semua. Silakan Pak Sin. Oke, Pak. Jadi sejauh ini kalau kita bicara tentang sudah kelihatan ya Pak ya? Bisa Pak. Ya. Jadi saya sengaja buat paparan ini dalam bentuk timeline, harapannya bisa membantu kita semuanya melihat seperti apa persiapan pembangunan Bait Suci yang ketiga di Yerusalem, dan mungkin dari situ kita bisa dapat gambaran sedekat apakah kita dengan kedatangan Tuhan kita, dan sebelum kedatangan sesuai dengan Alkitab akan ada beberapa peristiwa besar yang terjadi yang tentunya perlu perhatian yang serius, perlu tuntunan Roh Kudus bagi kita semuanya untuk bisa betul-betul memahaminya. Persiapan-persiapan utama ada lebih kurang 10 ya, yang sampai saat ini menunjukkan bahwa akumulasi menuju ke pembangunan Bait Suci itu betul-betul sudah siap, tinggal yang perlu dipikirkan oleh bangsa Israel adalah menghilangkan rintangannya, karena ada penghalang. Kalau dalam 2 Timotius 2 dibilang sebelum Yesus datang itu akan ada 2 tanda besar, tapi ada yang menahan. Apakah ini juga bagian dari faktor yang menahan sehingga akhirnya hal-hal itu belum terjadi? Mungkin nanti saudara-saudaraku sendiri menilai. Jadi 10 persiapan itu, 10 situasi itu. Yang pertama lembu merah untuk mentahirkan para imam yang akan bertugas di Bait Suci sudah ada. Menorah juga sudah siap. Tempel Institute dengan beberapa organisasi yang bergerak untuk menyiapkan pembangunan Bait Suci ini menghabiskan dana sekitar $2 juta untuk buat menorah ini dengan nilai rupiah sekitar, kalau kurs terakhir kemarin itu 32,5 miliar. Bayangkan kalau ini dibikin hanya untuk pajangan, nggak mungkin orang berinvestasi dengan nilai uang sebesar itu. Dibuat dari emas murni. Kemudian pelatihan imam yang nanti bertugas dalam pelayanan di Bait Suci sudah dimulai sejak tahun 2015. Dan beberapa waktu lalu mereka berhasil melaksanakan simulasi tata layanan Bait Suci yang hampir betul-betul tepat 100% sesuai dengan
apa yang digambarkan dalam kitab suci. Kemudian persiapan yang keempat itu blueprint, desain tata ruang dari bait suci itu sendiri sudah siap, dan menurut informasi yang berkembang mulai tahun ini miniaturnya dipajang untuk dilihat oleh umum. Mungkin kalau ada saudara-saudara yang dalam waktu dekat berkunjung ke sana, kalau memungkinkan pasti akan melihatnya. Kemudian jubah imam, dia akan bertugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitab Keluaran maupun kitab Imamat, juga sudah ada. Kemudian batu mesbah itu pun sudah diambil oleh Temple Institute sejak tahun 2010. Bayangkan tuh udah seberapa tahun tuh lamanya tuh dipersiapkan itu. Nah, selanjutnya persiapan yang berikut adalah desain ruang sang hadirin, ruangan di mana para imam ini akan memutuskan perkara-perkara rohani. Itu juga sudah, desainnya sudah siap. Paduan suara yang pas untuk memanjatkan puji-pujian di bait suci ketika tata ibadah yang akan laksanakan itu berlangsung, juga sudah siap, lengkap dengan trompet dan lain-lain. Bahan-bahan pewarna keperluan bait suci semuanya sudah ditemukan setelah 2000 tahun hilang. Kemudian high priest, ya, imam kepala yang akan memimpin, yang masuk ke ruang kudus, itu juga sudah terpilih, namanya Baruch Kahane, ya, high priest yang terpilih. Kemudian kalau kita lihat sekarang intensitas, ada momentum politik yang mendukung. Intensitas orang Yahudi berdoa di lokasi bait suci pertama dan kedua, yang katanya itu ada di sekitar Dome of the Rock, itu makin hari makin meningkat. Tapi yang jadi pertanyaan kita semua tentunya adalah kapan dibangun. Nah, wacana tentang Lembu Merah dan persiapan pembangunan bait suci yang ketiga ini, bagi orang Israel dalam sudut pandang orang Yahudi, ini adalah penggenapan dari janji kemuliaan bangsa mereka dari Tuhan. Bagi orang Islam, ini adalah sebuah ancaman, tetapi juga sebuah penggenapan profetik yang konon menurut beberapa pengamat, mereka mendapatkan informasi bahwa serangan Hamas yang berbentuk infiltrasi kemarin di tanggal 7 November tahun lalu itu dilakukan, pertama, mereka bertujuan untuk menyebabkan disabilitas keamanan sehingga mengganggu konsentrasi persiapan pembangunannya. Yang kedua, mencegah, karena ada wacana politik yang berkembang bahwa Israel dan Arab Saudi akan menandatangani perjanjian pemulihan hubungan secara penuh sebagai komitmen dari Abraham Accord, perjanjian Abraham. Nah, sehingga kondisi ini sengaja diciptakan untuk kemudian menarik Israel dan Arab Saudi dari kesepakatan politik yang akan mereka laksanakan secara bersama-sama. Lebih kurang ada 5 hambatan atau penghalang. Kalau saya lihat saya coba bandingkan situasi ini dengan 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 7 yang bicara tentang kedatangan Tuhan, dan juga ada hal yang menghalang sehingga pembangunan bait suci maupun
kedatangan Tuhan itu belum bisa terlaksana. Memang sebagian tafsir mengatakan yang menghalangi itu adalah orang-orang percaya, harus diangkat dulu baru ini terjadi. Ada tafsir menyatakan yang menghalangi itu adalah Roh Kudus. Tetapi ada juga penghalang-penghalang lain yang bernuansa politik, ada bernuansa keagamaan, ada juga hambatan yang lain adalah perangan rohani. Dan hambatan pertama adalah Dome of the Rock. Nah, konon bait suci yang pertama dan kedua itu berlokasi di seputar Masjid Kubah itu. Yang dalam bahasa Inggris dibilang Dome of the Rock, yang dianggap sebagai salah satu holy site, ya, tempat suci ketiga bagi orang Islam. Walaupun kalau mereka sholat, kiblatnya ke arah Mekah, pantatnya ke arah Dome of the Rock atau Al-Aqsa, ya, kalau nggak salah. Jadi dia nggak kalau di halaman. Kalau misalnya Dome of the Rock ini dia dibongkar karena ada wacana orang-orang yang berkembang liar, katanya orang Israel itu sedang membangun tunnel di bawah Dome of the Rock itu. Jadi harapannya nanti ada semacam ledakan atau apa atau gempa dan kemudian masjidnya itu ambruk ke bawah dan mereka tinggal mengambil kemudian membius. Nah, ini dikhawatirkan isu Dome of the Rock ini bisa memicu protes yang berkepanjangan, kemudian kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa, bahkan perang. Nah, yang kedua, tekanan politik. Sampai dengan sekarang, isu Yerusalem ini Saya interupsi ini, tidak tuntas. terganggu ya. PBB-nya dia, karena dia itu milik tiga besar nama yang keturunan Ibrahim. Ya, baik. Jadi ada 5 penghalang pembangunan bait suci yang ketiga. Yang pertama itu adanya Dome of the Rock yang diduga itu bertempat di areal di mana bait suci yang pertama dan kedua dibangun. Yang kedua, hambatan yang kedua adalah tekanan politik yang akan dialami oleh Israel ketika dia berdiplomasi di PBB mendapatkan dukungan untuk pembangunan itu. Sejauh ini hampir sebagian besar resolusi PBB sudah sekitar 180 lebih resolusi dari PBB hanya untuk Israel saja. Padahal kita ketahui di berbagai belahan negara di dunia ada banyak pelanggaran HAM, ada banyak peperangan, ada macam-macam peristiwa terjadi. Tetapi PBB sangat cinta dengan Israel, jadi dia betul-betul memperhatikan seluruh gerak-gerik Israel, dan sejauh ini walaupun usia PBB itu belum sampai 100 tahun, tetapi resolusinya sudah 180. Jadi bayangkan hampir beberapa bulan ada aja resolusi. Kemudian tantangan yang ketiga pembangunan bait suci itu tantangan internal di antara orang Yahudi sendiri, orang Israel sendiri. Nah, kelompok Yahudi Ortodoks, Ultra Ortodoks, dan sekuler itu mereka tidak setuju dengan pembangunan ini. Nah, sementara di kalangan pemimpin agama ada sebagian besar setuju, tapi juga ada kelompok yang menolak. Mereka ini ragu karena memikirkan ibunya bahaya perang. Muncul dari tentunya bahaya perang yang pasti bakal terjadi adalah serangan dari negara-negara Arab
bisa saja negaranya itu secara langsung menyatakan perang kepada Israel, tapi juga bisa melalui proksi-proksi yang selama ini kelompok-kelompok perlawanan yang selama ini ada di sekitar Israel. Kemudian tantangan yang berikut adalah ketegangan keagamaan. Nah, jadi pola gerak pembangunan Bait Suci ini kalau tidak dikelola dengan baik akan memicu ketegangan yang bernuansa keagamaan bukan cuma di Israel dan sekitarnya, di sekitar negara Arab, tetapi juga bahkan kita di Indonesia yang relatively jauh dari Arab Saudi pun akan merasakan tekanan-tekanan yang sedikit lebih memuncak. Kemudian yang terakhir, hambatan yang berikut adalah adanya peperangan rohani. Nah, kita tahu bahwa kota Yerusalem itu adalah kota di mana nama Allah bersemayam. Allah memilih kota itu untuk berdiam di situ. Sehingga di antara semua kota-kota mewah terhebat tercanggih di dunia, hanya kota Yerusalem saja yang sudah mengalami lebih dari 40 kali peperangan hanya untuk memperebutkan kota itu. Kenapa begitu? Karena iblis tidak ikhlas membiarkan nama Allah bersemayam di situ. Iblis ingin mengganggunya. Nah, di luar itu, kalau kita petakan di sekitar Israel, negara-negara Arab yang ada di situ, ada beberapa negara yang secara politis internal negaranya itu tidak stabil karena mereka disusupi oleh agen-agen Iran. Nah, di internal Islam sendiri, Iran secara diam-diam berusaha untuk memperluas pengaruhnya dengan melakukan destabilisasi melalui operasi-operasi intelijen, mendukung kelompok-kelompok yang berlawanan dengan pemerintah, mendanai, mempersenjatai, sehingga ada beberapa negara yang hampir-hampir punya pemerintahan tapi tidak berfungsi dengan baik. Misalnya Iran. Kemudian yang terakhir juga Suriah. Nah, di situ Iran berusaha untuk memperbesar pengaruhnya. Nah, jadi di antara negara-negara yang beraliran Sunni, mereka cenderung jauh lebih stabil dan terkendali dan memiliki sikap yang sedikit jauh lebih bersahabat dengan Israel. Tetapi Iran, dia yang menjadi motor penggerak munculnya slagon-slagon kebencian terhadap Israel. Jadi biasanya Ayatollah Khomeini biasanya meneriakan death to America, death to Israel, atau Israel is the little Satan and America is the big Satan. Jadi Israel itu setan kecil, Amerika itu setan besar. So, walaupun dalam sejarah Israel dan Iran itu dulunya, ketika Iran masih berbentuk kerajaan, mereka bersahabat, tetapi ketika Ayatollah Khomeini mengambil alih kekuasaan, muncullah propaganda kebencian yang sampai hari ini kemudian terus terpelihara dan berkembang. Nah, bagaimana menavigasi itu? Bagaimana kalau 5 tantangan ini bisa diatasi? Dunia perlu yang bisa mengatasi itu. Nah, ketika Temple Institute mengumumkan tentang persiapannya untuk lihat di slide ini di bawah itu, mereka itu secara lantang mungkin menyatakan bahwa mereka yakin berdasarkan perhitungan gematrial mereka, Donald Trump yang akan bantu mewujudkan pembangunan Bait Suci itu. Jadi harapan para pemimpin Yahudi yang ingin membangun Bait Suci ketiga ini, Donald Trump dengan
strategi pendekatan perjanjian Abraham yang mencoba menghimpun kembali kaum keturunan Arab untuk bersama-sama mendukung. Dan Temple Institute sendiri sudah berinisiatif melakukan kunjungan ke Arab Saudi, bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dan sejumlah pemimpin negara di sekitar Timur Tengah untuk mendapatkan momentum itu dan dukungan. Nah, tetapi sampai dengan hari ini belum ada negara-negara Arab yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Bait Suci yang ketiga ini. Jadi kita akan harus bersabar, kita lihat bagaimana perkembangan Gaza dan juga beberapa insiden terakhir yang melibatkan gangguan stabilitas keamanan di Syria antara kelompok Druze dengan Bedouin dan juga pernyataan yang agak keras dari Presiden baru Syria. Ini akan membangun wacana baru. Terakhir, ketika Israel menyerang Syria, melakukan pengeboman, dan kemudian pasukan pemerintah Syria yang baru menarik mundur pasukan mereka yang mencoba menengahi perang saudara dalam negara itu, muncul pernyataan dari Pangeran Arab Saudi bahwa dia sudah mengizinkan tentara Syria untuk bergerak mendekati area sekitar Suwaida, itu wilayah kota yang penduduknya mayoritas orang-orang Druze. Nah, orang-orang Druze ini tren terakhir mereka ingin bergabung dengan Israel. Mereka ingin mengakui Israel sebagai negaranya dan mereka ingin menjadi warga negara Israel, sehingga ini akan menimbulkan suatu dinamika baru dalam perpolitikan nantinya. Karena mereka tidak mendapatkan keamanan di negara Syria yang baru. Nah, kalau 5 tantangan ini bisa teratasi, kalau Donald Trump dengan lobbynya, dengan konsep pendekatan The Abrahamic Accord ini terjadi, maka jalan menuju pembangunan Bait Suci itu pasti bisa terbuka. Tetapi ini kira-kira gambarannya ya. Jadi kalau kita lihat di 2 Tesalonika 2, mungkin akan ada peristiwa murtad yang digambarkan di ayat yang ketiga. Demikian juga dengan Daniel 8 ayat 23 dan juga kitab Wahyu. Kita tidak tahu apakah Bait Suci didirikan dulu, baru peristiwa falling away ini terjadi, ataukah falling away terjadi, di tengah-tengah kejadian itu berlangsung ada pembangunan Bait Suci. Tetapi kalau kita merujuk Alkitab, kemungkinan besar pembangunan Bait Suci itu akan terlaksana, tetapi tidak di lokasi Dome of the Rock. Nah, kalau kita lihat di kitab Wahyu dan juga di Yeskel, kemungkinan besar itu pembangunannya akan seperti ini. Jadi Dome of the Rock akan tetap berdiri, tetapi Bait Suci yang ketiga itu akan dibangun, dia berhadapan langsung dengan gerbang timur. Nah, kalau skenario seperti ini, kemungkinan besar tidak akan menimbulkan banyak gejolak. Tetapi kalau skenario pertama, Bait Suci ketiga itu dibangun di atas reruntuhan, atau katakanlah Dome of the Rock dibongkar, kemudian Bait Suci ketiga didirikan di atas reruntuhannya, di puing-puingnya itu dibangun Bait Suci yang ketiga, ini tentu akan memicu perang berskala besar. Dan bukan cuma berpusat di Timur Tengah, Israel dan sekitarnya, tetapi kita yang ada di Indonesia, yang tinggal negara-negara yang mayoritas
Islam akan merasakan dampak yang cukup signifikan, ada tekanan sosial, politik yang akan kita rasakan bila mana itu terjadi. Tetapi sesuai dengan membuat Alkitab, Rasul Yohanes di Kitab Wahyu dibilang untuk mengukur, mengambil bulu dan mengukur area luar itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak kota suci selama waktu tertentu, sehingga saya pikir ini skenario yang akan mungkin terjadi sehingga mencegah adanya peperangan. Iya. Bakal ada perang sesuai dengan Alkitab. Sudah. Sudah. Kemudian muncullah ketika bait suci yang ketiga ini sudah dibangun, baru Antikristus muncul. Nah, saat Antikristus muncul, dia akan mewajibkan semua orang untuk memakai tanda di tangan dan di dahi. Nah, jadi kira-kira masa itu yang disebut dengan masa kesukaran besar. Nah, kalau waktu tidak dipersingkat, nah ini berhubungan juga dengan pertanyaan Pak Wimar kembali di kitab Matius ya. Kalau waktu tidak dipersingkat, maka hampir-hampir tidak ada yang selamat. Tapi karena orang-orang pilihan, tetapi karena orang-orang pilihan, maka waktu dipersingkat. Berarti ya ini teman-teman nanti coba menafsir sendiri. Tapi masa kesukaran itu akan 3,5 tahun, baru kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di tahun 2030, itu PBB sudah menetapkan UN Sustainable Development Goal. Nah, apakah mungkin setelah Antikristus ini berkuasa, dia terpaksa harus memaksa semua orang pakai? Supaya apa? Supaya target 2030 semua orang di dunia sudah dalam kendali dia, bisa terlaksana. Kita akan menghidupi nubuat dan akan menyaksikan bagaimana tanda-tanda itu tergenap. Tapi gambaran umum seperti itu, saudara-saudaraku sekalian, mungkin nanti kita akan dapat juga insight dari saudara-saudara yang hadir tentang apa yang saya paparkan. Ini cuma bagian dari sedikit pemahaman yang coba saya serap dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tentunya kita terbuka untuk berbagai interpretasi yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan pengertian kita bersama. Yang pasti jaminan keselamatan itu sudah ada di kita. Nah, tinggal bagaimana kita memastikan bahwa kalaupun kita harus memasuki masa kesukaran ini, masa yang disebut sebagai pemurnian iman ini, kita bisa bertahan sampai akhir dan mendapatkan sukacita dan mahkota, ataukah kita harus seperti orang-orang yang hangus. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kira itu gambaran umum. Iya. Terima kasih kembali ke Pak Makasih, Wanda. Pak. Jadi sebelum kita masuk ke tahap itu, ke hal yang lebih ke teologis, saya pikir kita mendahului dengan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah mungkin, Pak ya. Jadi Ya, ya. jadi mungkin lebih stressing ke situ dulu, Pak. Baik, Nah, baik, jadi baik. seperti yang tadi sudah Pak Sam uraikan, bagaimana persiapan bangsa Israel menjelang hadirnya the Temple of God ya, yang ketiga ini, dia di situ mereka sudah hampir dapat dikata sempurna Pak dalam rangka persiapan itu. Kenapa? Karena mereka sekarang tinggal menunggu bangunannya itu saja. Kenapa? Karena tanpa bangunan itu mereka tidak akan pernah bisa masuk ke pembatasan ruang pemutaran, kemudian ruang kudus, dan terakhir di ruang maha kudus. Walaupun sebetulnya kita tahu flashback 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah menyelesaikan seluruh itu sampai bahkan ada tirai yang terbelah, gitu Pak ya. Jadi untuk ruang maha kudus dan ruang kudus, itu sudah tidak ada lagi batas. Dapat dikatakan bahwa bagi orang-orang percaya untuk saat ini, pembangunan bait Allah itu sudah tidak lagi diperlukan, betul Pak ya? Betul Pak, betul Pak. Ya, tetapi Bagi mereka, ya.
Itu sangat penting. diperlukan sekali, betul Pak ya? Ya, Oke. betul. Saya sudah beberapa kali dapat informasi juga Pak mengenai bagaimana Baruch Kahena ya Pak ya, apa Ya, high priest-nya mereka. high priest-nya. Ya, Ya, jadi imam besar atau imam yang tertinggi bagi mereka untuk mendapatkan. Karena mereka begitu sangat selektif untuk mendapatkan DNA yang betul-betul ya. murni dari Harun, begitu Pak ya? Harus kaum keturunan Harun, betul. Oke. Kemudian saya juga pernah dapat itu bagaimana pewarna itu Pak. Ya, Pewarna betul. itu hampir dapat tadi yang Pak Sen Ya, katakan hampir ya. 2000 tahun lalu itu menghilang. Ya. Betul. Jadi kalau tidak salah itu mereka dapat pewarna ungu itu dari siput Ya, Pak. Betul ya? iya betul. Siput ya. Siput yang punah tapi sekarang bisa Muncul ada. ya. Iya. Ya, Dan konon luar katanya biasa. Pak, 1 kilo itu harganya 1 kilo saja, harganya 2 miliar. Itu Mahal sekali, Pak. mahal sekali ya, 1 kilo aja. Dan Harga, saya ya. ingat dulu waktu di zaman Rasul Paulus itu salah satu pengusaha itu adalah Lydia, Pak ya, pengusaha kain Ya, dulu. Betul, Pak ya? ya, Oke. ya. Jadi dapat dikatakan bahwa kain itu pewarnanya saja begitu sulit dan ketika sekarang ini muncul tiba-tiba, ya kan? Ya, Dan itu mudah didapatkan sekarang, ya, tetapi dengan harga ya. yang tadi 1 kilo Mahal itu sekali. kurang lebih sekitar 2 miliar. Nah, Ya, jadi beberapa hal juga yang tadi sudah disampaikan bagaimana infiltrasi Hamas untuk menggagalkan program bangsa Israel untuk pembangunan itu sendiri dengan ada semacam perjanjian Abraham sehingga di ya, sana muncul di tanah Arab yang sekarang ini telah diakui ada 3 agama Abrahami, betul Pak ya? ya, Di ya, tempat ibadahnya di sana sudah ada sinagoga, sudah ada masjid ya. dan kemudian sudah ada gereja. Meja. Ya Ya, betul ya, itu ya, menunjukkan bahwa rekonsiliasi antara Arab yang sebagai representatif begitu, ya, representatif umat Islam maksudnya, sehingga dapat dikatakan dengan perjanjian ini dapat dikatakan Arab itu sudah berdamai tanda kutip ya dengan ya, Israel, ya. walaupun tadi yang Pak Sem katakan masih tetap lagi diupayakan untuk terjadi satu rekonsiliasi secara absolut begitu, Menyeluruh. Ya, menyeluruh itu maksudnya. ya. Oke. Ada Tetapi ya, ada 3 negara yang baru pemulihan hubungan diplomatik dan ekonomi. oke. Tetapi untuk pertahanan, keamanan, macam-macam itu belum sampai ke sana. Iya, betul itu. Jadi Belum menyentuh. mungkin kita coba Pak beralih dari sisi politik, tapi sekarang kita masuk ke soal ekonomi. Ya, Mungkin Pak Sem bisa menyampaikan beberapa hal. Kalau dapat dikatakan sekarang ini kan kita sudah ada dalam satu sistem secara global, seperti misalnya penanaman chip. Jadi orang sekarang itu sudah tidak lagi menggunakan secara konvensional ya Pak, ya, dengan uang tunai, tapi sekarang kan sudah melalui satu satu pembayaran yang sistemnya melalui melalui kartu, melalui online dan sebagainya. Nah, saya pikir ini kan melalui satu eh, apa ya, satu boleh dapat dikatakan ini mengarah kepada satu sistem yang nantinya sebelum antikris itu berkuasa, pola ini sudah diterapkan. Jadi kalau menurut Pak Sam sendiri, bagaimana ini Pak? Silakan. ya, baik. Pak Walda, Israel itu dia merupakan pusat teknologi dan inovasi dunia. Dan dia dibilang, kalau istilah umum dibilang sebagai startup nation. Hmm. Ada lebih kurang sekitar 6.000 perusahaan startup itu ada di Israel. Dan sektor teknologinya itu menyumbang sekitar 20% dari PDB Israel dan ekspornya 56%. Nah, investasi yang paling besar di Israel itu untuk pengembangan dan penelitian uh, dalam AI, cyber security, dan juga uh, teknologi pertanian. Nah, tentunya dalam sudut pandang kita, pemanfaatan alat yang ditaruh di dalam tangan dan di dahi untuk bertransaksi, menurut kita itu hal yang tidak boleh dipakai karena itu sudah ditulis oleh Rasul Yohanes sebagai peringatan kepada kita. Tetapi bagi orang Israel, mereka tidak membaca itu, mereka tidak mempercayai itu. Mereka akan menganggap bahwa itu satu inovasi teknologi yang membawa keuntungan hidup.
manfaat bagi kehidupan. Sehingga mereka lah, dari sanalah ide-ide tentang pengembangan itu muncul. Kita punya QR code, kita punya Visa, ATM, apalagi sekarang GoPay, macam-macam aplikasi. Itu bagian dari inovasi-inovasi. Nah, kita tidak tahu bahwa sebenarnya iblis itu dia bapak dari segala yang jahat, ya kan? Dan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pertama kali, itu urusannya urusan apa? Urusan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi pengetahuan yang baik, tetapi kalau di tangan orang yang jahat, selesailah. Ya, Nah, jadi mereka ada satu platform kampanye yang namanya YRN 24. Nah, itu sebenarnya kampanye untuk memperkenalkan microchip yang ditanamkan di tangan atau di dahi, karena hanya di dua areal itu bisa melahirkan energi listrik statis yang bisa mempower up chip itu untuk berfungsi. Nah, jadi target mereka sebenarnya 2024 itu sudah mesti booming. Tetapi pas COVID muncul, akhirnya sosialisasinya mulai terhambat. Nah, tantangan bagi kita akan ada pandangan pemimpin teologi gereja macam-macam itu yang akan menganggap bahwa sebenarnya Tuhan itu kan sumber ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita pakai chip, apapun itu untuk kebaikan kita, harusnya tidak ada masalah kan? Nah, kita tidak tahu. Karena kalau kita baca di Wahyu 13 itu, dia tidak bilang bahwa pakai satu mata uang, tapi sistem pembayaran. Kalau tidak pakai itu tidak akan bayar. Bisa saja satu mata uang, tetapi dia bisa dalam bentuk sistem dan transaksi alat. Saya kira itu gambaran umumnya. Dan yang unik dari Israel ketika mereka meninggalkan di tahun 2005 ketika mereka meninggalkan Gaza misalnya dengan rumah pertanian dan lain-lain hanya untuk mencari kedamaian, orang-orang Gaza tidak memanfaatkan pertanian mereka yang ditinggalkan. Malah itu semuanya dibakar oleh Hamas habis. Oke, Pak. Jadi Sebelum kita ke situ, ini saya sangat tertarik tadi yang disampaikan Pak Sen mengenai perspektif, Pak ya. Jadi kalau misalnya bagi kita ini adalah satu langkah yang mengacu kepada profetiknya, ya, pemenuhan terhadap nubuatan yang sudah. ya, betul. Tapi bagi bangsa Israel itu seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, Dan menarik sekali tadi Pak Sem sudah hubungkan dengan kejadian ya di kala ya, Adam dan Hawa makan buah, dan buah itu menyangkut soal buah pengetahuan baik dan yang jahat. Jadi buah pengetahuan. Nah, itu banyak para teolog coba untuk menerjemahkan atau menafsirkan buah model apa ini? Apakah seperti apel atau seperti kadondong? Di luar licin tapi di dalamnya penuh dengan gitu ya. Oke. cerat. Iya, serat-serat. Nah, Pak, yang saya boleh coba angkat di sini bahwa kita mau coba masuk ke sistem yang tadi, Pak. Yang tadi Pak Sen katakan. Betul, kalau dikatakan bahwa orang pada waktu itu tidak akan bisa berbelanja, bahkan tidak hanya berbelanja, tetapi mereka tidak bisa menjual. Jadi kalau dalam kurung itu tidak bisa bertransaksi. Betul, Pak ya? Betul, Pak. Jikalau mereka tidak menggunakan kita jangan dulu bicara apakah ini simbolik ataukah literal Ya, menyangkut ya, angka ya. 66, tetapi intinya di situ pada saat terjadi pembinasa keji itu yang datang berdiri di Bait Ya. Allah, maka dia akan menggunakan sistem. Nah, sistem itu yang tadi sudah Pak Sen sampaikan. Nah, tentunya di situ dia menyangkut beberapa aspek, Pak. Baik sistem pemerintahan, betul Pak? Sistem Betul. penggunaan currency, ya kan, Ya. mata uang, baru mungkin dapat dikatakan sistem religi Ya. atau sistem agama. Mungkin Ya, Pak betul. bisa menjelaskan lebih
dalam bagian ini. Silakan. Ya, kalau kita merujuk ke Wahyu 13 itu ada dua tokoh. Satu tokoh politik. Jadi antikris itu dia akan dipandang sebagai tokoh politis, ekonom yang luar biasa. Dia bisa memecahkan berbagai masalah. Jadi keruwetan Timur Tengah dia berhasil urai. Sehingga dia akan mendapatkan pengakuan dan dukungan dari berbagai macam negara. So, dari situ dia akan dapat mandat PBB. Kayaknya ini tokoh yang bisa membawa damai di dunia. Ini tokoh ini yang harus jadi pemimpin kita. Jadi dia akan diberi mandat ke arah sana. Nah, sehingga kalau untuk mendukung dia akan ada satu tokoh namanya nabi palsu. Nah, platformnya itu sudah ada. Beberapa waktu lalu ada satu tokoh agama penting ya yang bertemu dengan salah satu pemimpin agama di Mesir. Lalu mereka membuat satu gerakan yang namanya persaudaraan umat manusia, the brotherhood of mankind. Dan mereka sudah membangun pusat peribadatan di satu negara negara yang di Timur Tengah juga yang menampung para pemimpin Hamas itu apa namanya negara saya lupa bukan Unai Emirat yang negara yang menampung pemimpin Hamas yang kemarin terbunuh. Syria, Pak, bukan? Bukan. Negara kaya. Jadi mereka Oh, di Dubai. Dubai ya. Mereka sudah bangun United Emirat Arab, UEA. ya. Jadi mereka sudah membangun pusat peribadatan di situ. Nah, jadi konsepnya adalah bahwa kita boleh beda-beda agama, tapi semua jalan menuju Tuhan. Nah, konsep ini kan bertentangan dengan kita, kan? Tuhan kita berbeda dengan mereka. Nah, jadi nabi palsu ini dia udah menyiasati itu. Nah, jadi ketika tokoh politik ini yang nanti bakal jadi antikris ini dia muncul, dia tawarkan solusi, hanya kedamaian bisa muncul di Timur Tengah. Nabi palsu ini akan mengendorse. Ini dia yang mesti kita dengarin. Dia bisa menyelesaikan masalah-masalah, mengurai keruwetan masalah Timur Tengah. Lalu akhirnya muncul di PBB sebagai pemimpin dunia. Ya, jadi dapat dikatakan dia kalau antara Yesus dan Yohanes, dialah Yohanes yang akan mempromosikan antikris. Ya, kayak gitu, Pak. Betul. Oke, baik. Dia akan mengendorse. Oke, mengendorse. Pak Sam, ada satu hal lagi pertanyaan. Nanti sesudah itu saya lemparkan ke floor ya, supaya kita berdiskusi. Yang saya ingin katakan begini, Pak. Perkembangan yang terjadi ini kan antar pemimpin. Seperti ada beberapa penafsiran bahwa yang akan bergabung dengan Iran nanti atau dengan antikris itu seperti kita langsung saja, Pak, ini gambaran-gambaran. Walaupun ini kan masih dalam bentuk penafsiran semua. Jadi perang yang akan dipersiapkan untuk perang Harmagedon, ya, itu nanti akan bergabung dari beberapa negara. Jadi proksinya dari Iran seperti misalnya kaum komunis yang saat ini ada di Cina, kemudian di Korea Utara, kemudian Rusia. di Rusia, dan rupanya proksinya Iran ini kan nanti bergabung untuk menyerang bangsa Israel sendiri, dan Israel memang akan dihancurkan, tanda kutip ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan begini, Pak. Saya melihat ketika ada pertemuan antara Netanyahu dengan pemimpin Rusia, Vladimir Putin, dan rupanya hubungan mereka mencair ini, Pak. Nah, lalu kira-kira yang mereka akan buat satu kesepakatan itu yang nantinya seperti ingin menyerang Israel itu, menurut Pak Sam sendiri seperti apa? Sejauh ini sikap Putin untuk misalnya peristiwa penyerangan 7 November yang kemudian mengakibatkan Israel menyerang Gaza,
masih bersifat himbauan untuk mengurangi korban sipil. Tetapi memang kalau kita merujuk ke Alkitab, kita bilang bahwa Gog itu akan ditaruh tali di mulutnya dan ditarik untuk masuk peperangan Ya. itu. So akan ada kondisi di mana mungkin saja karena kepentingan strategis Rusia yang ada di Iran, karena Iran menyuplai Rusia dengan uranium untuk nuklirnya, sehingga dia bakal terpaksa terlibat mendukung Iran dengan kekuatan pasukan yang kalau kita lihat di Alkitab kita 20 juta tentara yang akan menyerang Israel. Dan memang akan terjadi kekacauan. Nah, di sini kalau sampai peristiwa itu terjadi, kemungkinan besar itu yang akan memicu. Jadi, kalau Trump gagal tidak bisa membangun bait suci melalui jalur diplomasi perjanjian Abraham, kemungkinan besar Armageddon yang bisa memacu. Tetapi kalau perang Armageddon terjadi, itu juga akan membuktikan kebenaran Alkitab tentang munculnya pembinasa keji dan orang-orang Israel itu harus lari. Nah, di Israel itu ada beberapa kawasan yang dia berbagi dengan otoritas Palestina. Ada orang-orang di Yudea yang blok A, blok B, ada beberapa area ya, yang mereka itu perumahannya bersebelahan-bersebelahan. Jadi orang-orang itu yang harus mesti lari. Karena kemungkinan mereka itu yang bakal terancam nyawanya kalau perang sampai terjadi. Nah, di Alkitab ada dua perang yang kalau tidak salah, apakah dia sama atau dia akan jadi event yang berbeda, Armageddon dan juga Gog Magog. Ya, dua Ah, momen yang berbeda, Pak. dua perang yang berbeda. Betul. Kalau seandainya Armageddon terjadi lebih dulu, kalau kita lihat tuntutannya sebenarnya pada saat Armageddon itu baru Tuhan turun. Sorry, Pak. Kalau kita lihat kemungkinan besar saat Armageddon itu baru Tuhan turun, Tuhan datang yang kedua. Tuhan Bisa datang jadi. kedua, betul. Menginjakkan kaki di bukit. Tetapi itu bisa terjadi hanya kalau bait suci sudah berdiri. Ya, betul. Ya. Ya, so yang unik di situ, Rusia, Cina, ini negara-negara komunis akan bergabung untuk menyerang Israel, itu pastilah. Ya. Walaupun Rusia itu dia negara Kristen, Ortodoks, bahkan. Ortodoks, tetapi itu yang unik di situ. Dia akan, Tuhan I put hook on his mouth. Jadi akan taruh kayak apa itu, tali kekang di mulutnya, ditarik, seret ikut. Yang unik, yang unik Pak, ketika perang Azerbaijan dan Armenia, Iran yang Islam membantu Armenia yang Kristen. Israel membantu Azerbaijan yang Muslim. Itu ruwetnya di sini. Oke, ini memang unik ya. Baik, terima kasih Pak Sen. Saya pikir memang waktu kita memang tidak cukup Pak kalau kita bahas sampai tuntas dan memang selesai semua puas, tidak ya. Tapi paling tidak kita bisa berdiskusi malam hari ini untuk mendapatkan remah-remah saja. Paling tidak itu juga bisa menjadikan pengetahuan tentang bagaimana rencana pembangunan Bait Allah ketiga ini sudah memang di depan mata kita. Saya coba memberikan mengutip satu statement dari Prof. Yentatu. Dia katakan kedatangan Tuhan itu seperti seluruh bangunan yang akan digunakan itu sudah selesai 100% dan tangannya sudah tepat ada di tombol. Tinggal menunggu waktu yang tepat, tombol dibunyikan, sirine berbunyi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak ini untuk informasi. Nah, kita masuk di dalam diskusi Pak ini, Pak.